Selamat siang, semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sisilia Nina selaku Direktur Aksa Finansial Indonesia yang akan memandu acara konferensi pers pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan visi Aksa untuk empower people to live a better life, Aksa memiliki prioritas untuk melakukan diversity and inclusion yang memastikan bahwa setiap individu memiliki self-belief bahwa better life is possible. Salah satu fokus dalam program ini adalah memastikan untuk pemberdayaan perempuan sehingga mampu memperbaiki kemampuan perempuan baik di dalam family atau keluarganya maupun di dalam dunia kerjanya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita merasa perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada perempuan di dalam penerapan kebijakan normal yang baru sebagai kelanjutan dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Saat ini kita perlu melakukan pendekatan yang berperspektif terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan yang mengalami beban majemuk atas kesehatan pemiskinan, eksploitasi, dan kekerasan. Perubahan dinamika di dalam rumah tangga di mana pandemi COVID-19 ini ada, maka inilah yang membuat kita perlu untuk memberikan perhatian lebih kepada perempuan. Untuk itu hari ini kita akan mencanangkan program Aman untuk Semua. Bapak Ibu sekalian, di dalam acara virtual ini kayaknya kita boleh ya tepuk tangan untuk kita semua karena akhirnya acara ini bisa berlangsung dan ada bersama-sama kita. Dan merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena acara ini bisa digagas dengan dukungan yang luar biasa, saya ingin memperkenalkan seluruh panelis dan pembicara pada acara siang ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Beliau harusnya bisa bersama-sama kita dengan hari ini, tapi sayang sekali karena ada acara mendadak, maka beliau berhalangan untuk hadir bersama kita secara virtual. Tetapi spirit beliau tetap ada buat kita bersama. Bersama-sama dengan kita, mari kita beri sambutan yang luar biasa kepada Bapak Dr. Pribudiarta Nursitepu, selaku Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bapak Pribudiarta, selamat datang Pak Pribudiarta. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, selamat datang. Berikutnya kita juga memberi penghormatan yang luar biasa kepada Ibu Tuti Kusumawati, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. Ibu Tuti Kusumawati, selamat datang Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Oke, berikutnya kita juga memberi penghormatan kepada Bapak Ferianto Sitohang selaku Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Bapak Ferianto, selamat datang Pak Ferianto. Oke, berikutnya kita memberi penghormatan juga pada Ibu Siti Mazuma selaku Direktur LBH APIK. Terima kasih, selamat datang Ibu Siti Mazuma. Terima kasih Ibu sudah bersama-sama dengan kita dan bersama-sama dengan kita juga dari Indonesia memiliki yang luar biasa Bapak Julian Steimer selaku Komisioner Aksa Mandiri Financial Services dan Presiden Commissioner of Mandiri Aksa General Insurance. Bapak Julian Steimer, selamat datang. Berikutnya kami memberikan penghormatan juga kepada Ibu Niharika Yadav selaku Presiden Director Aksa Financial Indonesia dan Aksa Indonesia Global Sponsor of Diversity and Inclusion. Ibu Niharika, selamat datang. Terima kasih Ibu, dan juga terima kasih untuk seluruh jajaran manajemen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DKI Jakarta. Terima kasih untuk semuanya, dan juga terima kasih untuk seluruh jajaran direksi dan manajemen Aksa Indonesia, dan tentunya terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah bersama-sama di dalam acara konferensi pers hari ini. Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kami meminta kepada Ibu Niharika Yadav selaku Presiden Direktur Aksa Finansial Indonesia dan Aksa Indonesia Global Sponsor untuk Diversity and Inclusion untuk membuka kampanye program Aman untuk Semua. Silakan Ibu Niharika. Terima kasih Ibu Nina. Selamat pagi, saya harap sehat selalu. Today is a very important day where we've gathered to address and recognize a very serious and widespread issue, the issue of domestic violence. And we are here together to find, by joining forces, a solution, a way to make our society, to make Indonesia a better and a safer place for all of us to live. But before I say more,
First, please allow me to express my gratitude on behalf of entire AXA management for the gracious presence of Bapa Pri Budi Arta, Ibu Tuti, Bapa Virianto, Ibu Mazuma, along with Pa Julian Steimer, our country CEO, the various directors and leaders of AXA Mandiri and AXA family, Pa Handoyo, Ibu Eni, Pa Eddie, and not to forget our media friends and the journalists who have come here and shown great enthusiasm and support to this program. So Bapa Ibu, domestic violence is an issue that has been trending. And today we are here to show our solidarity for all the victims who are battling with this epidemic called domestic violence. Together with the partnership with various government and non-government organizations, AXA is very proud to reach out and extend our program of women empowerment, diversity and inclusion to champion this particular focus on domestic violence. Domestic violence numbers worldwide are surging. Media has been reporting worldwide the number of cases reported are increasing double-fold, triple-fold. And in Indonesia also, we have seen this spike. Coronavirus-led work from home, coronavirus-led isolation, and coronavirus-led quarantine has basically kept us very safe and safeguarded us from this deadly virus called coronavirus. But a few of us have not felt safe even at home. And Bapa Ibu, this is the cause that we will talk about in our program. Domestic violence has stemmed from this pandemic because people have now experienced a proximity that they have never felt before, sustained isolation from their social interactions, coupled with stress, anxiety, frustration, has acted as a catalyst to fuel the perpetrators and at the same time has made the access or the shout for help for these victims very difficult in this confinement. So this problem multiplies from double-fold. If you understand this more from our perspective, AXA has always upheld the equality, diversity and inclusion as a very strong value. And as a strong advocate of equality, I'm sure Bapa Ibu, you would agree that domestic violence is just the tip of the iceberg. It stems from inequality within our families, inequality that exists between men and women and different stratas of society. This is the cultural acceptance of this inequality which expresses itself in behaviors like domestic violence. And the program that we will launch today with all of you, with the presence of all the dignitaries, is going to focus on three aspects, which is improving the awareness of the program and improving the awareness of all the services that the government since 2017 has made available. Albeit, the awareness of this is very low. Whether it is about the helpline 112 or the mobile services or the house shelters, the awareness of all the help available is very low. Almost 1 out of 100 women know about these services available by the government. The second part of this program would be how to prevent. Finding out the early signs which could manifest into behavior which is abusive would be the focus of our program, to control the numbers and contain the numbers, and a solid recovery program for those who have been the victims of this epidemic. Finally, the program will focus on empowerment, which is about financial independence, which is about claiming back confidence, self-worth, and knowing about self-belief that a good life is within everyone's reach. So at this point, I will stop my opening remark and I will invite Bapa Dr. Pri Budi Arta to share his views on this very important topic. And I once again really thank all the dignitaries to take their valuable time out to support this program and to improve the awareness of this epidemic domestic violence. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali Ibu Niharika Yadav yang sudah mencanangkan begitu lugasnya apa-apa saja yang menjadi perhatian kita bersama. Ada beberapa hal yang saya catat di sini bahwa kekerasan yang terjadi di dalam perempuan ini bukan hanya tanggung jawab
perempuan itu sendiri, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan tentunya kesadaran itu penting, kesadaran bahwa program ini ada dan ada helpline yang siap membantu. Yang kedua, perlunya melakukan pencegahan, dan satu lagi melakukan solid recovery. Itu merupakan program yang luar biasa. Berkaitan dengan solid recovery, saya langsung datang kepada pakarnya, kepada Bapak Pri Budiarta selaku Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk memberikan opening speech-nya berkaitan dengan hal ini. Sambil menunggu koneksi dengan pihak kementerian, beberapa hal yang perlu kita canangkan di sini seperti tadi disampaikan oleh Ibu Niharika Yadav, kita perlu waspadai Bapak Ibu sekalian karena program kekerasan terhadap rumah tangga itu hanya sekedar iceberg yang ada di atasnya saja, tapi banyak aspek yang kita bisa lakukan. Sebentar ya Bapak Ibu, kita perlu menunggu koneksi dengan pihak kementerian. Nampaknya ini sesuatu yang perlu kita. Oke, sudah bisa. Oke, baik. Baik, silakan Bapak Dr. Pri Budiarta untuk memberikan opening speech-nya pada acara yang luar biasa ini. Silakan Pak Pri Budiarta. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas sekali Bapak. Ya, jadi mohon maaf karena ada kendala teknologi. Mohon izin Bapak Ibu semua yang kami hormati, saya mewakili Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang. Sedianya beliau sendiri yang akan membuka diskusi media perlindungan perempuan dalam situasi pandemi COVID ini. Tapi mohon maaf karena ada acara yang bersamaan sehingga menugaskan kami untuk mewakili Ibu Menteri. Izinkan. Oke, sambil menunggu koneksi yang terhubung kembali dengan Bapak Pri Budiarta, mungkin kita bisa berbicara sebentar gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi Ibu Niharika sudah menyampaikan bahwa pentingnya Ibu Niharika just now mention about how we doing like awareness, we do like precaution and also like solid recovery. So regarding that one, Ibu Niharika, sometime in the situation that may happen something like this. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, sembari menunggu koneksi dengan Bapak Pri Budiarta, Pak Julian, boleh Bapak sampaikan kepada kita semua kira-kira apa yang menjadi point of view dari Pak Julian yang memastikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Aksa Mandiri dan Aksa untuk berkaitan dengan diversity and inclusion. Silakan Pak Julian. Terima kasih banyak Bu Nina, terima kasih banyak teman-teman. Saya senang sekali bertemu dengan Anda semua hari ini untuk acaranya yang virtual tapi yang penting. Saya mau ucapkan selamat siang yang saya hormati Bapak Pri Budiarta Nuo Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat datang juga Bapak Verianto, Ibu Tuti, Ibu Siti. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan hari ini. Misi Aksa Mandiri di Indonesia adalah melindungi masyarakat Indonesia. Dan saya senang sekali, saya bangga sekali karena sedang COVID-19 krisisnya, Aksa dan Aksa Mandiri Teams dan Networks bisa melindungi masyarakat Indonesia, karyawan Aksa Mandiri dan nasabah Aksa Mandiri. Aksa Mandiri bisa melindungi karyawan dengan bekerja dari rumah. 99% karyawan Aksa Mandiri bisa bekerja dari rumah dengan PC komputer yang baru, dengan VPN yang baru. Misi adalah juga melindungi nasabah. Dan saya senang sekali karena dengan
telemedicine dan extension cover COVID-19, kita bisa melindungi nasabah Aksa Mandiri. Saya bangga sekali juga karena Aksa Mandiri bisa melindungi masyarakat Indonesia. Kita punya bekerja sama-sama dengan rumah sakit di Indonesia dan dengan partnership dengan Bank Mandiri kita bisa melindungi dengan asuransi jiwa kepada 35.000 tenaga medis. Sedang krisisnya, sedang COVID-19, saya pikir wanita perempuan adalah role model untuk Anda semua. Role model di perusahaan. Dan saya mau berterima kasih wanita semua Aksa Mandiri untuk agility, untuk resilience di Aksa Mandiri. Dan wanita punya juga role model untuk Anda semua di rumah, di keluarga. Dan saya yakin kita bisa memperkuat support di memberi untuk perempuan di Indonesia. So, bagaimana caranya? Saya yakin sekali kita bisa dengan Bu Niharika, Diversity and Inclusion Support untuk Aksa Indonesia, kita meluncurkan program yang baru, Aman untuk Semua. Aman untuk Semua. Aksa Mandiri mau memberi support pemerintah untuk melindungi keluarga dan melawan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan awareness program around hotline dan dengan psychological and mental health support. Yakin kita bisa. Yakin kita bisa melawan kekerasan kepada perempuan. Terima kasih banyak. Wow, terima kasih sekali Pak Julian Steimer. Nampaknya memberikan komitmen yang diberikan oleh Pak Julian Steimer membuat kita menjadi semakin yakin, khususnya seluruh perempuan di Aksa Mandiri dan Aksa, karena kita mendapatkan dukungan yang luar biasa untuk bisa memberikan empower people to live a better life, khususnya para perempuan ini, sehingga kita bisa menjadi role model yang melindungi perempuan di dalam melawan kekerasan di dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini, sembari masih menunggu koneksi terhadap pihak kementerian, maka kami bisa masuk terlebih dahulu kepada diskusi langsung kepada Ibu Tuti. Ibu Tuti kiranya bisa menyampaikan kepada kita sekalian, Ibu Tuti, apa sih yang perlu diperhatikan, memberikan paparan-paparannya berkaitan dengan kekerasan pada perempuan yang terjadi khususnya di DKI Jakarta. Silakan Ibu Tuti Kusumawati selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan Ibu Tuti. Baik, terima kasih Ibu Cecilia Nina selaku moderator kita dan juga anchor kita pada hari ini. Sebelumnya izinkan kami menyapa terlebih dahulu semua yang tergabung di dalam forum kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. And good afternoon everyone. Yang saya hormati Pak Sesmen, juga seluruh panel yang ada, ini mulai dari Pak Julian, Ibu Niharika Yadav, Ibu Siti, dan Pak Ferianto. Izinkan kami dari DKI Jakarta berbagi, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Cecilia, bahwa saya berasal dari dinas di Pemprov DKI Jakarta, yang dinasnya ini namanya Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, yang di dalamnya termasuk kita memberikan pelayanan baik untuk pencegahan maupun untuk penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak.
Jadi gender based violence itu semuanya diatasi, ditangani oleh Dinas PPAPP yang kami jalankan ini. Nah, izinkan kami berbagi sebelum kita sampai kepada layanan apa sajakah yang ada pada kami, bahwa di DKI Jakarta ini penduduk saat ini yang memiliki KTP DKI Jakarta itu jumlahnya sekitar 11 juta. Dari 11 juta ini perempuan itu ada sekitar 49,6% perempuan. Jadi jumlah perempuan di Jakarta ini 5,4 juta. Believe it, 5,4 juta perempuan ada di Jakarta dan yang memiliki KTP. Ini semua berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki oleh inhabitants. Jadi dari 11 juta jiwa ini 5,4 juta jiwa itu perempuan, dengan kalau kita lihat dengan komposisi umurnya ya, dengan komposisi umur itu kita berada besar di tengah, di kelompok umur produktif. Di sisi sebelah kiri yang berwarna biru ini laki-laki, yang berwarna merah ini perempuan di dalam piramida penduduk. Kita bisa lihat kelompok umur yang paling terbesar yang ada di sana adalah kelompok umur mulai dari 25 sampai dengan 44. Jadi dari umur 20 pun sudah mulai besar, tapi yang terbesar adalah 25 sampai dengan 44 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ini semua tertinggi kuantitasnya ada di sana. Jadi kalau dilihat prosentasenya ada di sana, perempuan itu yang tertinggi ya 9,8% ini 30 sampai 34 tahun, 35 sampai 39 tahun itu 9,5% dan seterusnya. Jadi ada kelompok produktif di sana. Lalu kemudian apa hal lain yang dimiliki oleh DKI Jakarta? Saat ini kita memiliki pos-pos pengaduan yang itu adanya di grassroots, di very frontliner one. Kita punya 19 lokasi. Kemudian kita punya berbagai layanan-layanan lainnya yang disebut PATBM, Satgas PPA, Puspaga, Forum Puspa, Forum Anak. Ini kita bisa lihat di sana jumlah-jumlahnya, lalu juga sekolah ramah anak ya, dan juga ada puskesmas ramah anak. Jumlahnya ada dilihat di layar semua. Berikutnya adalah kami ingin menginformasikan pada forum yang berbahagia ini bahwa kami telah melakukan survei. Next slide please. Hasil survei yang kami lakukan di tahun 2019 bekerja sama dengan BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, yang mana 5,3% itu ya perempuan berumur 15 sampai 64 tahun ini mengalami kekerasan fisik dan atau mengalami kekerasan seksual oleh suami maupun pasangannya. Jadi KDRT, domestic violence, itu artinya 5,3% ini artinya jika ada rata-rata, jika ada 19 perempuan usia 15 sampai 64 tahun, satu di antara 19 perempuan usia 15 sampai 64 tahun tadi itu mengalami kekerasan baik fisik ataupun dan atau seksual oleh pasangannya. Nah, ini saya kira sebuah angka yang cukup besar untuk kota seperti Jakarta ini. Berikutnya adalah upaya-upaya yang kami lakukan selama ini. Apa saja upaya-upaya itu? Kekerasan tadi itu, walaupun kekerasannya yang saya tampilkan datanya kekerasan perempuan, namun di sini sekaligus juga perempuan dan anak ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kami ini berikut bagaimana kemudian kami juga menyikapi kekerasan yang terjadi pada anak. Nanti akan saya sampaikan seperti apa persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Sebelumnya izinkan kami menginformasikan beberapa upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan untuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan khususnya ini untuk anak-anak. Bagi anak-anak ini kami melakukan kampanye baik di kelurahan di 267 kelurahan, yang berbasis sekolah di 2.470 sekolah dalam satu tahun, di tahun 2019 yang lalu. Kemudian yang berbasis masyarakat di 4.237 lokasi. Lalu kemudian juga kami memasang roll banner
kemudian video motion, poster, stiker, dan sebagainya. Kami mengajak serta juga berbagai BUMD, khususnya BUMD yang memberikan pelayanan dalam hal transportasi seperti Transjakarta, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, untuk juga di sana membentuk yang disebut dengan pos-pos sahabat perempuan dan anak, dan kami berikan pelatihan kemarin ini sebanyak 91 orang yang berasal dari 18 orang dari MRT, 6 orang dari LRT, dan 67 dari TJ Transjakarta. Mereka kita latih yang berbasiskan ISO untuk mereka aware. Lalu berikutnya adalah bagaimana kemudian kami mengajak komitmen ya. Ini di sini ada MOU antara Gubernur DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya yang waktu itu diwakili oleh Wakil Kapolda, kemudian juga dengan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk healing ya, untuk trauma healing kita dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, dan berbagai elemen masyarakat ada di sini semua. Lalu juga kita menyediakan sarana prasarana yang ramah terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Berikutnya adalah layanan yang kami berikan. Layanan yang kami berikan ini mulai dari pengaduan, lalu kemudian informasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penjangkauan, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan psikososial, pendampingan rujukan pelayanan kesehatan, serta rumah aman yang semuanya kami lakukan dengan dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah berikutnya, next slide, adalah nomor-nomor yang bisa dijangkau oleh masyarakat apabila diketemukan atau diketahui ada tindak kekerasan, karena Undang-Undang 23 Pasal 15 itu wajib kita untuk melaporkan. Kemana melaporkannya? Silahkan untuk akses 112, Jakarta Siaga 112, lalu kemudian ada dengan aplikasi Jakarta Aman, lalu kemudian ada hotline P2TP2A dan nomornya ada di sana, dan juga tentu saja dengan melapor kepada kepolisian, baik di Polda Metro Jaya, di Polres, dan juga di pusat-pusat pengaduan kami yang ada di 19 pos pengaduan ini, nomor 1 sampai 19 ada di sana posnya, dan alamatnya yang tergabung dengan RPETRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Next, ini gambarannya yang cukup menarik. Coba kita lihat di sini, dari tahun 2013 ke tahun 2019. Yang awalnya di tahun 2013 itu yang biru muda ini anak ini 31% komposisinya, perempuan itu 69%. Sekarang terbalik, di tahun 2019 terbalik, 55% korban ini anak-anak, anak itu 0 sampai 18 tahun, lalu kemudian 45% perempuan. Jadi perempuan sekarang ini tinggal 45%, yang awalnya 69 bahkan mendekati 70%. Kemudian Bapak Ibu lanjut, next slide. Kalau kita lihat perempuan yang mengalami tindak kekerasan ini usianya di next slide please. Next please. Ini perempuan yang mengalami tindak kekerasan itu top-topnya di usia, nah ini kita lihat di usia 25. Mulai dari 25, ya 20 ini sudah mulai. 20 sampai dengan 44 tahun. Di sana terjadi tindak kekerasan domestik, semakin tua semakin berkurang, tapi masih terjadi. Sampai usia 60 tahun ke atas pun masih terjadi. Lanjut. Apa saja jenis layanan atau jenis kekerasan? Maaf sebelum ini, jenis kekerasan. Jenis kekerasannya, ya ini. Jenis kekerasannya ini tertinggi, yang biru itu tertinggi adalah KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence. Ini paling tinggi 571 case-nya di tahun 2019. Lanjut, ini jenis pelayanan. Nah, jenis pelayanan yang kami berikan, ya, jenis pelayanan yang kami berikan itu mulai dari konseling psikologi, ini yang tertinggi, lalu kemudian kita juga lakukan mediasi, pendampingan korban, konsultasi hukum, sampai kepada konsultasi hukum kita berikan, kita sediakan, kemudian pelayanan medis, rumah aman, dan juga home visit. Ini semua jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan dengan catatan semua diberikan dengan didanai oleh APBD alias cuma-cuma. Berikutnya, di tengah-tengah protokol COVID, di tengah-tengah adanya COVID ini, kami juga memiliki protokol next, alur pelayanan, di mana ketika dilakukan pelaporan itu bisa melalui telepon, bisa melalui 112, dan seterusnya yang akan kita layani juga secara online. Lalu dari call center ini
akan diarahkan dia perlu kemana, perlu layanan konseling kah, perlu layanan rumah sakit kah, apa dan sebagainya, rujukan yang kesempatan pertama itu kita lakukan secara online, dan seterusnya kalau diperlukan penjangkauan kita akan lakukan penjangkauan secara face to face. Saya kira ini secara global, secara garis besar layanan yang kami berikan, berhubung waktunya kita hanya diberi 5 menit. 10 menit. Berarti I have 2 minutes more. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang di tengah-tengah Covid kami pastikan kami tetap buka. Kami tetap buka tapi dengan SOP yang kita standarkan, di mana penjangkauan pertama kita lakukan dengan virtual. Penjangkauan pertama kita lakukan secara dengan teknologi IT. Baru kemudian apabila case-nya ini benar-benar darurat, kita lakukan penjangkauan face to face, bahkan kita jemput ke tempat korban berada, kemudian kita juga lakukan konseling itu face to face. Sepanjang bisa kita jangkau melalui teknologi, kita jangkau dengan teknologi, tetapi apabila tidak, maka kita lakukan secara face to face dengan menggunakan protokol yang ketat, misalnya dengan menggunakan masker, jarak aman, lalu juga dengan cuci tangan, disinfektanisasi, dan juga dengan memakai handscoon misalnya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah-tengah Covid ini juga kami juga menghimbau ya kepada masyarakat ya yang mengetahui apabila ada terjadi tindak kekerasan di tengah-tengah masyarakat, tolong jangan ragu-ragu kontak 112. Kontak 112. Even tidak ada pulsa di dalam handphone, 112 itu bisa digunakan. Dan juga bisa ada namanya aplikasi Jakarta Aman. Nah, Jakarta Aman ini ada panic button-nya. Kalau tidak sempat telepon, panic button dipencet itu langsung nyambung ke 112 dan nyambung ke kami. Terakhir yang ingin kami sampaikan, ini saya izin untuk meng-quote satu wise word dari Rumi, bahwa karena yang kita sedang bicarakan ini adalah sebuah kekerasan, maka saya ingatkan tentang adanya cinta. Karena dengan cinta ini bisa mengubah kekerasan menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang dan bagi malam. Demikian dari kami, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih sekali Ibu Tuti. Saya sebagai perempuan rasanya lega banget nih kalau mendengar pemaparan dari Ibu Tuti. Bahwa ternyata di era Covid ini tetap buka ya Bu Tuti ya, dan gampang banget aksesnya. Kalau tadi kita ngelihat ada banyak banget layanan yang disediakan, baik dari kelurahan sampai LRT, MRT, semua bisa dijangkau. Dan yang menariknya lagi, layanan-layanan tersebut dari layanan pengaduan, informasi, bahkan sampai rumah aman. Jadi sekali lagi perempuan Indonesia khususnya yang berada di DKI Jakarta nggak perlu ragu-ragu lagi. Kadangkala kita perempuan ini yang tidak mau membuka diri bahwa perlindungan terhadap perempuan ini sekarang sudah ada. Lawan terbesar saya adalah diri sendiri. Dan ketakutan itulah yang membuat saya menjadi lemah. Tanpa keyakinan diri, tentunya tidak mungkin saya bisa memenangkan setiap pertandingan. Kecintaan saya terhadap bulu tangkis pastinya tidak akan selesai karena saya saat ini ingin mengembalikan lagi kejayaan bulu tangkis Indonesia. Orang melihat saya pada saat saya sukses. Banyak sekali pengorbanan, kerja keras, dan juga tantangan-tantangan yang betul-betul tidak menggoyahkan saya. Keyakinan dan kepercayaan saya terhadap atlet-atlet muda sangat besar. Memang bukan hal yang mudah, tapi keyakinan saya mengatakan bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia akan terus berjaya. The biggest consequence of domestic violence is
the drop in self-worth, the drop in self-confidence, and the overall lack of confidence in the victims, and that is why they keep these topics behind the doors. So through this third program, we want people to come out, not keep this program, not keep this infection of domestic violence as a social taboo or a stigma attached, but come and seek help. And there, the programs would be about financial independence, opening their doors for various opportunities, including job opportunities in Asamaldiri and ASTA, but also enabling more and more people to find that they could reach the financial independence and would have the confidence back in living the life that they would aspire to. So this way, we would have a systematic program through many with government and non-government organizations, through many partnerships with the experts in the field of psychiatrists, medical, and full Terima kasih sekali Bu Ida. Ternyata semua itu menjalankan kasih informasi bukan hanya kita apa saja, tapi juga berkaitan dengan dampak yang berkaitan dengan itu. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya akan menyapa dulu dari pihak kementerian, apakah dari pihak kementerian masih belum bisa terhubung? Bagaimana dengan dari pihak LBH Apik bisa terhubung? Ibu Siti Mazuma, apakah sudah bisa terhubung dengan Ibu Siti Mazuma? Oke. Halo, Ibu Siti Mazuma, sudah bisa terhubung? Oke. Siang. Halo, Siang Mbak Cecil. Aduh, senang sekali. Oke, semua saya ke depan karena karena saya mendengar sekali, jadi harap suara saya diterima dengan baik. Cukup baik, boleh dilanjutkan Bu. Tadi pertanyaan saya kepada Ibu Siti Mazuma adalah kalau terjadi kekerasan ibu secara prakteknya seperti apa? Karena Bu Tuti sudah mencanangkan begitu banyak program yang gampang banget Pak, gitu. Dan Ibu Yalika dan Pak Julian Stivar juga memastikan bahwa perempuan-perempuan secara seperti ini dan harusnya mendapatkan perlindungan yang baik. Dan dari anak-anak sendiri diberikan apa anak-anaknya cara silakan Bu Siti. Oke, semoga saya tidak salah menangkap pertanyaan dari Mbak Cecil karena ini suaranya jauh sekali dan agak bising. Saya nggak tahu apakah ini frekuensi atau apa, tapi jam 1 tadi lumayan jelas kayak gitu ya. Tapi makin sore kok semakin ada gangguan. Oke, yang ditahan berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, akses layanan bantuan hukum. Mungkin pertama saya nyapa dulu kepada Pak Sesmen. Terima kasih juga Mbak atas kesempatan pada siang hari ini. Ibu Tuti, selamat siang. Pak Frianto Sitohang yang semoga nanti bisa ikut bergabung juga. Teman-teman tim Aksa Mandiri yang sangat luar biasa persiapan ini sangat keren sekali. Dan ada kepedulian terhadap perempuan yang semakin mbah di tengah pandemi COVID saat ini. Ternyata rumah bukan tempat aman untuk perempuan yang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, perkenalan dulu, LBH Apik adalah lembaga bantuan hukum masih perempuan Indonesia untuk keadilan. Kami pada tahun 1995 orang pengacara perempuan waktu itu kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan tidak memiliki akses bantuan hukum maupun perlindungan yang dibutuhkan. Terus kemudian 7 orang pengacara ini mendirikan Apik. Nah, sekarang LBH Apik tidak ada di Jakarta, tapi kami ada di 16 provinsi di Indonesia, ada dari Aceh dan juga Jayapura di Papua. Nah, kalau kasus kekerasan yang kami terima mungkin tidak jauh beda dengan yang tadi yang disampaikan oleh Tuti, bahwa kondisi COVID ini membuat perempuan semakin yang melakukan pengaduan atau perempuan di korban kekerasan itu semakin meningkat. Kalau kami lihat di data kami tahun 2011 itu menerima 794 kasus itu di tahun 2019 di laporan tahunan kami. Jadi per bulan itu ada sekitar 30 kasus yang kami terima. Tapi kemudian dalam kondisi kami menghitung dari mulai tanggal 16 Maret mulai sampai dengan tanggal
7 Juni kemarin, kami menerima setiap bulan itu di atas 90 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, kekerasan terhadap perempuan diadukan kepada kami yang paling tinggi di bulan pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kemudian dalam COVID ataupun dalam WF di bulan kedua ini, KDRT tidak menjadi yang paling tinggi lagi. Angkanya memang sangat signifikan. Kasus yang diadukan kepada kami yang menempati nomor 1 adalah kekerasan berbasis online. Bagaimana perempuan-perempuan ini mengadukan kepada kami, melakukan konsultasi kepada kami berkaitan dengan ancaman bahan video maupun foto-foto intim yang mereka miliki oleh para pelaku. Nah, kasus itu sangat kali terjadi ketika kita WFH atau berada di rumah kayak gitu ya. Situasinya sangat buruk karena biasanya perempuan-perempuan yang korban kekerasan ini menjadi tidak hanya sekali baru kemudian kali, tapi mereka menjadi korban berulang kali baru kemudian karena tidak kuat atau tidak tahan lagi atau mungkin sudah tidak punya uang lagi baru kemudian mereka lebih pelaku-pelaku ini melakukan ancaman dengan berbagai modus kayak gitu ya. Ancamannya adalah yang pertama eksploitasi seksual, diajak ngesek. Kalau kamu nggak mau kalau kamu nggak mau tidur sama aku, ya udah aku akan sebarin fotonya. Kalau kamu nggak kasih uang ke aku akan sebarin kayak gitu. Nah, itu ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kekerasan berbasis gender online. Biasanya video atau akun-akun fake kayak gitu. Ada juga yang orang-orang terdekat dari korban sehingga dia mengakses foto-foto intim dari korban tersebut gitu. Nah, layanan apa yang bisa diberikan? Kami adalah lembaga bantuan hukum, kami adalah kumpulan para pengacara, tapi kami juga punya 3 divisi. Yang pertama layanan hukum yang memang memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Litigasi ini berkaitan dengan pelaporan polisi ataupun ke persidangan pun untuk kasus-kasus yang memang berhubungan pengadilan gitu data. Kalau non litigasi biasanya kita kan dengan kebutuhan korban, apakah dia butuh ruang, apakah dia butuh psikolog, apakah itu perlindungan dari lembaga dan korban, atau kemudian dia kebutuhannya apa. Nah, kita akan bantu semaksimal mungkin. Ada juga divisi perubahan hukum. Kami punya paralegal di Polisitas namanya adalah Jabodetabek. Paralegal kami bekerja di komunitas di daerah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Jadi mereka-mereka paralegal yang ada di komunitas yang setiap bertemu korban kayak gitu yang membantu kerja-kerja kami. Nah, itu knowledge dan litigasi bantuan hukum yang kami berikan. Kami juga punya pemberaan untuk korban. Jadi korban yang sudah kita tangani, kita tahu bahwa proses hukum selesai bukan berarti persoalan hidup dia selesai saja. Bisa jadi proses hukum yang dia tempuh justru membuat masalah baru, yaitu soal kemiskinan atau soal akses dia terhadap artinya jadi terhambat. Nah, yang bisa kami lakukan. Nah, LBH Apik punya forum penyintas namanya, perempuan yang sudah survivor kekerasan terhadap perempuan ini kumpulkan, kita berdayakan mereka, kita berikan pelatihan, kita berikan secara psikologis. Kekerasan terhadap perempuan itu sangat luas dan itu bisa seumur hidup. Nah, kami menyadari pentingnya merangkul mereka bahkan ketika kasus hukumnya sudah selesai. Kami melihat bahwa itu adalah persoalan yang sangat penting, karena itulah kami tetap berkomunikasi dengan mereka. Nah, bagaimana dengan situasi ini? Ya seperti yang kita tahu, rumah bukan tempat yang aman untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga, dan itu kita lihat dari pengaduan kasus-kasus yang semakin meningkat ya dari hari ke hari. Bahkan kemarin kami baru mengamankan anak umur 15 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri, dan keluarganya tidak mendukung dan tidak mensupport dia. Akhirnya kita mencarikan untuk si anak ini, baru kejadian kemarin kayak gitu. Nah,
Selanjutnya sih di masa pandemi COVID ini kami WFH dengan 16 Maret sampai kemudian 7 Juni. Nah, terus 8 itu kami masuk, tapi kami melihat bahwa kami harus mempersiapkan segala sesuatu gitu ya. Yang pertama ada punya protokol kesehatan. Yang kedua adalah kami membatasi korban, karena biasanya kalau kami habis libur panjang kayak gini atau tidak WFO, biasanya korban akan banyak sih gitu ya. Nanti kami akan mengerahkan massa. Nah, kami membatasi setiap hari, bukan setiap hari sih, jam kerja kami hanya Senin sampai Rabu, dan kami batasi korban yang datang itu harus janjian atau melakukan appointment dengan LBH Apik melalui telepon kantor, melalui hotline atau melalui email kayak gitu ya. Dan per hari itu kami bisa menerima 3 kasus, di antaranya dari jam 10 sampai jam 14. Tentu protokolnya kami merevasi kantor, kami tidak membatasi orang-orang yang datang untuk masuk ke kantor. Jadi kami menggunakan garasi sebagai yang kita renovasi demikian rupa sebagai tempat konsultasi. Tentu korban-korbannya kita berikan kayak akses hand sanitizer, terus kemudian cuci tangan. Masuk kantor LBH Apik itu sudah diharus tangan dan copot sepatu atau di kantor kami udah kayak masjid gitu ya. Jadi kemudian pengacara atau pendamping yang piket ini kemudian menggunakan APD. Jadi kami menggunakan karena nggak mungkin pakai hazmat kayak petugas kesehatan, kami pakai jas hujan dan juga pakai face shield, pakai masker. Dan korban ini nggak kita suruh ngisi data manual seperti biasa, tapi semua itu yang melakukan adalah jadi kontak fisik pun tidak ada. Biasanya kan kalau korban nangis kita selus bahu atau memberikan penguatan gitu ya, atau korban suka meluk kita dengan tiba-tiba karena kondisinya butuh penguatan. Tapi di situ benar-benar kita batasi bahwa tidak ada kontak fisik, bahkan apapun kita batasi gitu ya. Nah, setelah itu kita menyadari bahwa tetap saja LBH Apik itu menyediakan layanan hotline. Jadi walaupun tetap disediakan layanan Senin sampai, tapi hotline atau LBH Apik ini bisa diakses Senin sampai Jumat 9 sampai jam 7 sore. Jadi kalau saya lihat ya data yang masuk di LBH Jakarta konsultasi online itu sekarang lebih beragam. Kalau kami batasi yang kita bantu itu hanya wilayah Jabodetabek, wilayah kerja kami. Tapi sekarang itu ada maka konsultasi, ada dari Papua konsultasi, dari Bali juga konsultasi. Nah, itu tertampung semua, dan kasusnya juga beragam kayak itu. Kekerasan berbasis gender itu ternyata situasi sama, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga di wilayah lain gitu. Itu dulu Mbak Cecil yang mau saya sampaikan. Jawabannya tertangkap dengan baik karena saya tadi mendengar pertanyaan itu sayup-sayup gitu. Mohon maaf sebelumnya. Siti Mazuma, dari sisi saya sih jelas sekali terdengarnya. Senang sekali bisa mendapatkan paparan yang sangat lugas dari LBH Apik. Lagi-lagi sebagai perempuan kita merasa banyak banget tempat untuk memberikan layanan yang luar biasa. Seperti LBH Apik tadi punya ada di 16 provinsi. Dan cukup mencengangkan ya Ibu Siti Mazuma, karena ternyata kekerasan yang terjadi di era work from home ini juga kekerasan new normal ya. Yang muncul adalah kekerasan berbasis gender online. Wah, ini ngeri banget. Jadi senang sekali tadi ada hotline yang bisa diakses secara langsung oleh para perempuan Indonesia, dan hotline itu buka dari Senin sampai Jumat dari pukul 9 pagi sampai pukul 7 malam. Jadi ini bisa dimaksimalkan untuk kita para perempuan Indonesia memiliki peace of mind, ketenangan pikiran untuk bisa melangsungkan kehidupan baik di rumah tangga, keluarga ataupun di dunia kerja. Sebelum saya lanjutkan, saya mencoba untuk menyapa terlebih dahulu dari pihak kementerian. Apakah sudah bisa tersambung? Halo Bapak Pribudiarta, apakah bisa mendengar suara saya? Pak Pribudiarta? Aduh, terima kasih sekali. Senang rasanya seperti mendapatkan layanan online tadi loh saya Pak Pribudiarta. Oke. Nggak apa-apa.
ini namanya kendala virtual memang seperti ini ya Pak ya, tapi menariknya adalah kita bisa tetap terhubung. Bapak tadi sudah dipaparkan cukup lugas dari LBH Apik, juga dari Ibu Tuti. Kira-kira kalau dari sisi kementerian sendiri, kira-kira apa yang bisa dibantu untuk seluruh perempuan Indonesia berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap perempuan dan anak? Silakan Pak Pribudiarta. Ya, terima kasih Ibu Sisilia Nina dan juga yang kami hormati Ibu Niha. Pak Pribudiarta, nampaknya ada kendala lagi koneksinya. Lawan terbesar saya adalah diri sendiri. Dan ketakutan itulah yang membuat saya menjadi lemah. Tanpa keyakinan diri, tentunya tidak mungkin saya bisa memenangkan setiap pertandingan. Kecintaan saya terhadap bulu tangkis pastinya tidak akan selesai karena saya saat ini ingin mengembalikan lagi kejayaan bulu tangkis Indonesia. Orang melihat saya pada saat saya sukses. Banyak sekali pengorbanan, kerja keras, dan juga tantangan-tantangan yang betul-betul tidak menggoyahkan saya. Keyakinan dan kepercayaan saya terhadap atlet-atlet muda sangat besar. Memang bukan hal yang mudah, tapi keyakinan saya mengatakan bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia akan terus berjaya. Gak apa-apa, sebenarnya ini sebagai pelambang bahwa perempuan di dalam berjuang memang akan ada berlapis-lapis kendala yang dihadapi ya. Tapi yang namanya perempuan harus multi talented. Ketika satu pintu tertutup, kita harus agile dengan pintu yang lain. Coba saya ulang sekali, Pak Pribudiarta bisa mendengar suara saya? Nampaknya terputus kembali, nggak apa-apa. Ini sebenarnya sebuah analogi bahwa perempuan Indonesia nggak boleh putus asa. Apapun yang terjadi kendala, kita mesti senyum dan lanjut lagi. Selama kita kuat memiliki self belief tadi, maka kita punya akan imun, aman, dan semuanya akan berjalan lancar. Baik, sembari menunggu hubungan dengan Pak Pribudiarta yang masih terkendala, tadi beberapa hal yang perlu saya cermati kalau kita menyimak dari Ibu Tuti tadi bahwa ada penjelasan yang sangat luar biasa khususnya untuk perempuan DKI Jakarta dan anak mendapatkan layanan yang luar biasa, dan juga dari Ibu Siti Mazlumah perlindungannya bukan hanya korban tetapi pasca korban. So Ibu Niharika, would you mind to extend more actually why AXA initiate this campaign, Bu? Sure, Bu. Terima kasih. So very happy to share that why AXA Mandiri chose to get involved in this topic. First was, AXA is a big advocate of equality. Diversity and inclusion is embedded in our value system. And so considering all these programs that are a part of our value system, it was but obvious for us to react to this trending, news about the domestic abuse. And we thought that this is a very unique opportunity for an insurance company like AXA to come and extend its program on DNI, on women empowerment to society, to people who are suffering, and to help with whatever assets we have to do it. Ibu Nina, as we mentioned, that this pandemic will have a far more reaching on the mental health and the mental well-being of all the people. It's the reach of this mental well-being is going to be much more than the risk of infection. People adapting to this lifestyle will need a different way. Even if we have a very integrated mental well-being program in our organization, people after this period for times to come will be affected and will be adapting to this new normal. And I think this one was a very screaming effect for us to participate and to show that how we can partner with LBH Effect and P2T and P2A. And for the first
socialize these helplines and make them available, and then go to a more fundamental way of reacting to this problem and seeing how through awareness and how through prevention we can contain this number, and also make sure that we empower people and take care of their mental well-being and ensure that they have the confidence to kind of get back to life when things come to even new normal. Terima kasih sekali Bu Niarika. Nampaknya ini sudah menjadi normal yang baru ya para perempuan Indonesia, di mana dengan normal yang baru perempuan Indonesia mendapatkan beban majemuk yang bertubi-tubi baik dalam keluarga, kesehatan, kemudian eksploitasi dan lain-lainnya. Maka dengan semua dukungan ini nampaknya perempuan bisa menjadi lebih leluasa mengekspresikan semua yang dia miliki untuk menjadi perempuan yang berempower dan menjadikan empower kepada perempuan lainnya. Oke, saya masih mencoba sekali lagi untuk masuk menghubungi pihak kementerian. Semoga ini beruntung untuk bisa bertemu dengan pihak kementerian. Coba saya cek lagi, apakah Pak Pribudiarta sudah bisa tersambung kembali? Pak Pribudiarta, halo Bapak. Selamat siang Bu Sisilia. Wah, langsung saja Pak, takutnya nanti keputus lagi. Saya langsung saja ya Bu ya. Jadi pertama-tama kepada seluruh narasumber, kepada pihak Aksa Mandiri, saya sangat mengapresiasi aktivitas atau kegiatan terkait dengan diskusi perlindungan perempuan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa Ibu Menteri sebenarnya beliau akan menghadiri acara ini tapi bersamaan dengan acara lain. Jadi kami dari Kementerian PPPA menyambut baik sekaligus juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 itu kami mengalami perubahan dari sisi tugas fungsi. Kami semula adalah kementerian yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan kebijakan. Nah, pada tugas fungsi 5 tahun depan kami mendapat tambahan tugas fungsi baru dari Bapak Presiden, yaitu terkait dengan tugas fungsi untuk pelayanan rujukan akhir tingkat nasional perlindungan perempuan dan anak. Ini tugas fungsi baru yang kami terima dari Bapak Presiden untuk 5 tahun ke depan. Karena itulah kemudian aktivitas yang dilakukan hari ini oleh Aksa ini tentu sangat berkorelasi positif dengan tugas fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam 5 tahun ke depan. Perlu juga kami sampaikan, kami laporkan dalam forum yang sangat strategis ini bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam masa pandemi COVID sesuai dengan surat edaran bersama yang dikeluarkan oleh gugus tugas penanganan COVID bahwa menjadi penting untuk memperhatikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan. Nah, kelompok rentan di sini yang dimaksud adalah perempuan, khususnya ibu hamil dan menyusui, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Ini yang menjadi tugas fungsi selama era pandemi COVID ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, karena itulah kemudian Kementerian PPPA telah mencoba menginisiasi beberapa program yang kami harapkan bisa menangani masalah ini dari tingkat policy sampai dengan tingkat implementasi. Dari tingkat kebijakan, KPPPA telah menginisiasi adanya suatu gerakan bersama, yaitu gerakan bersama jaga rumah kita atau yang sering kita sebut sebagai gerakan berjarak. Nah, gerakan ini adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk bersama-sama kita bekerja memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Mulai di situ ada forum anak, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, Satgas PPPA, relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, dan seluruh modal-modal sosial yang ada di masyarakat untuk bergerak bersama-sama menjaga rumah kita tadi dengan hashtagnya gerakan berjarak. Bapak Ibu sekalian, kami juga mendorong saat ini untuk koordinasi di tingkat pusat dalam subkluster perlindungan perempuan dan kekerasan berbasis gender
sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015, yaitu menyusun pedoman koordinasinya untuk klaster pengungsian dan perlindungan dalam penanggulangan bencana. Pada masa pandemi COVID ini memang faktor kesehatan terutama menjadi faktor yang paling penting untuk ditangani. Karena itulah kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun berbagai macam protokol terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID ini. Bekerja sama dengan berbagai pihak, UNFPA, P2TP2A, DKI Jakarta, Forum Penyedia Layanan, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID. Untuk itu, dalam penyediaan helpline ini, kami juga berharap bahwa AXA Financial Indonesia bersama dengan seluruh mitra kerja yang lain, kita dapat bersama-sama juga memperhatikan mengenai protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kementerian PPPA juga membuka layanan pengaduan masyarakat. Jadi terkait dengan kebijakan untuk tetap berada di rumah. Jadi ada hotline yang kami juga terbitkan, yaitu 0821 2575 1234. Jadi ada hotline-nya juga. Kemudian Kementerian PPPA dengan Kementerian Kominfo, dengan KSP, Kantor Staf Kepresidenan, dengan Kementerian Kesehatan juga bersama-sama melakukan layanan call center 119 ekstensi 8. Jadi layanan itu berupa layanan yang sifatnya online dan bersifat offline, yaitu juga untuk memberikan layanan untuk pengaduan termasuk pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi mekanisme pelayanan ini mulai dari pelaporan, penerimaan pengaduan, penjangkauan, sampai manajemen kasus, pendampingan untuk layanan hukum, layanan psikologis, mediasi, rujukan rumah aman atau shelter, dan memastikan pada akhirnya bahwa seluruh kasus itu dapat diterminasi dan dinyatakan selesai. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai layanan rujukan akhir, KPPPA tentunya tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Karena itu harus bekerja bersama-sama, kita bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, dengan seluruh lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, apalagi juga kita berhadapan dengan kompleksnya layanan korban dan proses penegakan hukum bagi kasus-kasus perempuan dan anak di situasi pandemi pada saat ini, agar mereka dipastikan mendapatkan layanan yang tuntas, layanan yang komprehensif. Karena itu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap AXA Financial Indonesia yang telah terus serta memberikan perlindungan pada perempuan di seluruh Indonesia dan juga pemberdayaan bagi perempuan yang menjadi korban. Semoga kita dapat terus bekerja sama, saling berbagi praktek-praktek baik untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada perempuan, terutama bagi perempuan yang menjadi korban KDRT. KMPPA juga terbuka untuk segala bentuk kerjasama yang terkait dengan perempuan dan anak, terkait dengan masalah pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi korban KDRT. KMPPA juga memiliki program pemberdayaan berupa peningkatan kapasitas perempuan yang juga bekerja sama sebenarnya dengan berbagai kementerian lembaga, dengan BUMN dan lain sebagainya. AXA Financial Indonesia sebagai lembaga keuangan tentu saja dapat memberikan masukan, rekomendasi, atau bahkan bergabung dalam aktivitas-aktivitas pelatihan-pelatihan yang kami lakukan. Kami menyambut baik apabila AXA ingin ikut bergabung di dalam seluruh concern kita bersama untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk seluruh perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akhir kata, beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mari kita bersama-sama menunjukkan kepada semua pihak, kepada dunia mengenai rasa kemanusiaan dan gotong royong kita yang tidak terkalahkan di dalam masa pandemi COVID ini. Selamat dan terima kasih kepada AXA Financial Indonesia. Marilah kita tetap berpikir positif dan menjaga semangat kita semua. Semoga wabah COVID-19 ini dapat segera berlalu di Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Pri Budiarta. Sambutan baik dan blessing dari pihak kementerian ini yang membuat kami semakin confident untuk menjalankan program ini bersama. Apalagi kalau tadi kita menyimak dengan sangat seksama bahwa ada tugas baru untuk 5 tahun ke depan dari pihak kementerian menjadi pelayanan rujukan akhir di tingkat nasional untuk perempuan dan anak. Ini menarik sekali dan dengan program gerakan berjarak membuat perempuan ini semakin dekat dan terlindungi. Dan sekali lagi perempuan Indonesia jangan ragu lagi untuk ada pengaduan dan pendampingan. Call Center 119 Extension 8 akan membantu Anda. Sekali lagi Pak Pri Budiarta mewakili dari pihak kementerian, terima kasih banget bahwa kita juga akan tentunya bergandeng tangan untuk melakukan program-program yang berkaitan dengan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan semua yang sudah dipaparkan dengan sangat lengkap dari seluruh pihak kementerian, Ibu Tuti, dari pihak LBH Apik, dari Ibu Siti Mazuma, juga dari pihak Aksa Mandiri dan Aksa, Ibu Niarika Yadaf dan Bapak Julian Steimer, maka kita akan segera masuk ke dalam acara prosesi peresmian program Aman untuk Semua. Oke, please Ibu Nihari Yadaf dan Pak Julian Steimer to prepare to press the button. After I count 3, 2, 1, after that we start for the procession. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan ini kita akan langsung masuk ke dalam prosesi untuk memastikan bahwa program Aman untuk Semua benar-benar aman untuk Anda dan kita. 3, 2, 1. Luar biasa sekali, akhirnya aman untuk semua benar-benar ada, khususnya untuk perempuan dan anak di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi Q&A untuk para rekan-rekan jurnalis untuk bisa menyampaikan pertanyaannya dengan mengetik kepada kolom chat di fitur yang ada di dalam virtual Anda. Sekali lagi, kami persilakan untuk rekan-rekan media untuk bisa mengetik pertanyaannya di kolom fitur chat di fitur Q&A. Oke. Nah, sembari menunggu apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan media yang akan ditanyakan kepada seluruh narasumber, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Julian Steimer. Bapak Julian Steimer, what kind of support that has Aksa Indonesia conducted as a part of women empowerment to employee? Dukungan apa nih Pak yang diberikan kepada seluruh karyawan sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan? Silakan Pak Julian Steimer. Yeah, Bu Nina, I think that women empowerment is very important. I will tell you a short story. I have 3 women in my life that are playing a role model for me. My grandmother, my mother, and my sister. And both of them are representing for me the symbol of empowerment. My grandmother, who is 100 years old, was a teacher when in my country, in France, it was not so easy for a woman to have a work because all the work at this time were dedicated to men. I'm thinking about my mother, who was a medical doctor. And in the 60s, in the 70s, in my country, it was very difficult and very rare for a woman to be a doctor. And my small sister is now an entrepreneur. And it's not so easy to be an entrepreneur. So what I want to do as a man is to help the women around me in Indonesia, at AXA, the customers, to have the courage that my grandmother, my mother, and my sister have to do what they want. You remember that Aksa Mandiri are working together with Ibu Susi Susanti as a role model of Percaya Diri. I think that's very important. So we have a lot of concrete actions within AXA to help the empowerment of the woman.
For example, we have a lot of awareness programs such as AXA Women under the leadership of Bu Niharika, sponsor of diversity and inclusion, to make the voice of the woman larger and higher in the company. We have as well concrete action to help the woman to have great perspective of career. And I will share with you a secret, including in my variable remuneration, I have an incitation to promote women, not because they are women, but because they are good, because they are professional, because they are clever. And it's the reason why at AXA Indonesia, I'm so happy to have 2 women that are CEOs among the 4 CEOs of AXA entity in Indonesia. I think that we have to increase awareness with words, we have to speak, but speaking it's not enough, we need to act. And it's exactly what we want to do with this new program concerning violence against women. Oke, terima kasih Pak Julius Demer. Ternyata beliau sangat menghargai wanita karena beliau disekelilingi dengan wanita-wanita yang beliau cintai dari neneknya, mamanya, bahkan saudara perempuannya. Dengan spirit itulah beliau pengen seluruh perempuan khususnya di Aksa Mandiri dan Aksa memiliki keberanian untuk bisa percaya diri dan yang tadi melakukan tindakan nyata, concrete action untuk aware, untuk bicara dan untuk bertindak. Terima kasih sekali buat Bapak Julian yang sudah memperkuat para wanita di Aksa Mandiri dan Aksa untuk bertindak lebih berkaitan dengan perannya sebagai woman dan sebagai ibu juga sebagai wanita bekerja. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya datang dari Tiara dari Indozone ID. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Tuti. Halo Ibu Tuti, ini ada pertanyaan dari Ibu Tiara dari Indozone ID. Bu Tuti boleh dijelaskan kembali kiranya upaya apa yang dilakukan untuk kampanye pencegahan kekerasan nih Ibu Tuti di tengah kondisi pandemi ini. Jadi kampanye pencegahannya, silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih dari Indozone sekaligus juga untuk seluruh masyarakat di Jakarta bahwa Pemprov DKI Jakarta tentu saja terus-menerus memberikan pelayanan kampanye. Kampanye ini kita lakukan baik dengan berbagai media yang ada, misalnya ya kita menggunakan saluran-saluran media sosial baik yang ditayangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, oleh DPP APP sendiri maupun kita melalui kader-kader yang ada di masyarakat. Saat ini kami bekerja bersama-sama dengan tim penggerak PKK di mana kami telah merekrut sebanyak 70.902 kader PKK yang berada di frontliner yang namanya Dasa Wisma. Dasa itu 10, Wisma itu hunian. Jadi idealnya setiap 10 sampai 20 hunian itu ada satu kader PKK yang memberikan layanan informasi terkait dengan upaya-upaya pencegahan ini. Nah, upaya pencegahan ini juga kami lakukan secara berjenjang baik kepada kader-kader tersebut yang kader-kader ini kemudian juga menularkan masuk ke dalam rumah tangga atau keluarga-keluarga. Kami berikan nomor kami itu baik 112 tadi hotline Jakarta Aman atau Jakarta Siaga maupun Jakarta Aman dan juga hotline yang dalam bentuk WhatsApp agar masyarakat ini tidak takut untuk lapor. Ya, jangankan yang mengalami, yang melihat pun silahkan untuk mengakses pelayanan kami. Yang mana pelayanan kami ini juga tersebar di 19 lokasi tadi sebagaimana di paparan kami yang tergabung di RPTRA dan rumah susun. Walaupun rumah susunnya itu atau walaupun RPTRA itu saat ini kami belum operasionalisasikan kembali, tapi para petugas pelayanan pos-pos pengaduan kami ini tetap siaga, tetap memberikan pelayanan secara online. Silakan untuk diakses dan itu nomornya semua sudah disebar kepada masyarakat. Bahkan kita tempelkan pada pos-pos pengaduan tersebut bagaimana cara mengaksesnya dan nomor berapa yang bisa diakses apabila diperlukan pelayanan. Baik pelayanan pencegahan maupun pelayanan penanganan ketika korban tindak kekerasan itu sendiri terjadi. Jadi berbagai saluran ini sudah kami lakukan termasuk ya memberikan berbagai
berbagai aktivitas secara online, baik pelatihan-pelatihan kewirausahaan, entrepreneurship melalui Jackpreneur untuk mengisi ya hari-hari di mana ketika kita work from home dan aktivitas banyak dilakukan di rumah, itu kita isi semua dengan keterampilan entrepreneurship, lalu juga keterampilan cara menulis untuk anak-anak, lalu juga bagaimana cara parenting 1000 hari kehidupan pertama, parenting kalau memiliki balita di rumah terhadap ibu ya, kelompok keluarga bina balita, kelompok bina keluarga remaja yang memiliki remaja, kami berikan semua modul-modulnya yang semuanya kita berikan secara online. Dan online semacam ini bisa mengcover ribuan orang. Lalu kami juga simpan di YouTube kami yang bisa diakses kapan saja. Demikian juga keluarga yang hidup dengan lansia dan juga dengan kelompok-kelompok rentan lainnya. Keluarga-keluarga ini kita berikan pelayanan semuanya secara virtual. Kita lakukan secara serial webinar-webinar. Semua masuk ke dalam keluarga-keluarga yang ada yang bisa diakses itu tadi. Ada di YouTube kami di PPAPP. Ini kira-kira upaya-upaya yang kami telah lakukan bersama-sama dengan kader. Begitu. Terima kasih sekali Bu Tuti, lengkap sekali ya. Ternyata ada 70.902 kader PKK yang ada di setiap desa Wisma. Jadi setiap 10 sampai 20 rumah aman ya ada kader PKK dan pelayanan-pelayanan online berkaitan dari pencegahan sampai penanganan. Dan tadi keren banget itu Bu Tuti, penanganan online-nya dari entrepreneurship, kemudian parenting, kelompok bina balita, bina remaja, dan itu dilakukan secara webinar yang jangkauannya dengan luar biasa. Itu kalau anak milenial bilangnya mantul Bu Tuti ya, mantap luar biasa gitu. Thank you banget Bu Tuti. Baik, berikutnya pertanyaan dari Selma Magdalena Indonesia. Pertanyaannya ditujukan kepada pihak kementerian Bapak Budiarta. Bapak Budiarta masih tersambung? Masih Bu, silakan. Oke, Bapak Budiarta ini dari Magdalen, dari Selma Magdalen Indonesia. Pertanyaannya apa sih kiranya penanganan dan pelayanan yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu dari pihak terkait kepada anak dan perempuan korban kekerasan, khususnya yang tinggal di daerah terpencil Pak, di mana akses internet itu tidak memungkinkan. Kira-kira gimana nih Pak Budiarta? Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Selma Magdalena Indonesia ya, yang khususnya di daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, terjauh. Ini memang menjadi isu yang penting karena akses terhadap, kami memahami bahwa misalnya terkait dengan belajar jarak jauh misalnya pada wilayah-wilayah 3T itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Karena itulah kemudian kami telah menghubungi juga seluruh Pemda, pemerintah daerah tingkat provinsi, agar karena kami juga ada sebenarnya anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah daerah provinsi, yaitu DEKON dan DAP untuk pemerintah kabupaten kota, karena isunya memang yang menjadi isu prioritas adalah pada daerah-daerah yang terpencil, tertinggal, terjauh, karena akses terhadap internet tentunya akan menjadi sulit. Karena itu kami tidak bisa mengerjakannya secara sendirian Kementerian PPPA, karena kami menguasai substansinya. Jadi substansinya kami punya banyak sekali materi-materi, modul-modul, bahan-bahan KIE, tapi kita juga bekerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga lain yang punya akses terhadap desa itu tadi, terutama desa-desa terpencil. Kami sedang akan misalnya membangun komitmen MOU bersama dengan Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Desa Sosial, BKKBN, dan berbagai kementerian lembaga lain yang punya akses program sampai di tingkat desa, terutama untuk di wilayah-wilayah 3T itu tadi. Kami akan bekerja sama dengan kementerian lembaga yang terkait, terutama bisa memanfaatkan bersama-sama para penyuluh lapangannya, para penyuluh di tingkat lapangannya itu. Jadi kami memberikan dan melatih berbagai macam materi-materi yang terkait dengan konsep kekerasan, definisi kekerasan, terkait dengan apa itu yang disebut dengan perlindungan, agar kemudian pemerintah itu bersama-sama bisa mengakses
ujung-ujung daerah terpencil dan tertinggal terjauh tersebut. Oke, terima kasih sekali Bapak Pribudiarta. Jadi intinya adalah memang ada daerah-daerah yang memang kita tidak bisa jangkau. Tapi tentunya daerah-daerah tersebut bisa dijangkau melalui mengakses 3T tadi ya. Dengan mengakses seluruh lembaga-lembaga terkait, para penyuluh lapangan yang ada di lapangan yang bisa mendekatkan dengan area itu. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan terakhir ini ya. Dari Eka dari Tempo.co. Lagi-lagi pertanyaan kepada Pak Pribudiarta Pak dari pihak kementerian. Beliau menanyakan dari Eka Tempo. Boleh tolong didetailkan lagi Pak dari pihak KPPPA terkait jenis kekerasan yang perempuan alami jika rumah tangga, apakah berpengaruh pada naiknya angka perceraian ini Pak Pribudiarta? Silakan Pak. Ya, ini memang sifatnya sebab akibat gitu ya, simptomatik. Dari ini kita dalam kondisi COVID ya, maksudnya pertanyaannya Eka dari Tempo ini terkait dengan masalah karena situasi COVID-19 ini tadi ya, yang menyebabkan kemudian perempuan tidak punya akses keluar dari rumahnya itu tadi, dihubungkan dengan perceraian yang terjadi peningkatan di dalam berbagai macam kasus. Jadi dari data yang kami kumpulkan, ya, jadi kami berbasis pada sistem informasi online dalam masa pandemi COVID ini per tanggal 29 Februari sampai dengan 5 Juni tahun 2020, karena kami mengikuti selang waktu yang ditetapkan oleh Kepala BNPB, maka terdapat 710 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa selama masa pandemi COVID itu. Dalam kasus yang dilaporkan ini sebanyak 465 korban atau 64,58% dari data itu menunjukkan bahwa itu terjadi karena KDRT. Nah, bentuk-bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di dalam laporan dari Simponi itu yaitu kekerasan fisik. Yang pertama yang paling tinggi, kekerasan fisik, kemudian diikuti dengan psikis, seksual, dan penelantaran. Ini hasil dari informasi yang kami dapat dari Simponi. Adapun mengenai kasus kekerasannya itu sendiri secara nasional, jadi seluruh Indonesia dari 264 juta jiwa, kami telah melakukan survei terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Ya, kami bisa asumsikan bahwa 1 dari 3 perempuan di Indonesia itu sebenarnya mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Sementara kalau anak-anak itu dia lebih tinggi, jadi perempuan itu sekitar 33% perempuan itu mengalami kekerasan. Sementara kalau anak dia lebih tinggi yaitu 2 dari 3, jadi sekitar 60% lebih anak-anak Indonesia mengalami kekerasan. Jumlahnya cukup signifikan karena jumlah perempuan di Indonesia itu sekitar 250, mungkin dia sekitar 125, berarti sekitar 30%-nya, berarti jumlahnya itu udah puluhan juta. Begitu juga dengan anak. Anak itu kan kita 30% dari 84 juta, berarti kan jumlahnya belasan juta itu sebenarnya anak yang mengalami kekerasan berdasarkan hasil survei yang kita lakukan bersama-sama dengan BPS. Yang kita harapkan tahun 2021, tahun depan, kita akan melakukan pengulangan survei itu. Nah, ini dampak COVID tentunya nanti akan bisa terlihat jelas di dalam survei yang kami lakukan bersama-sama dengan BPS tahun depan. Saya kira itu gambaran umum terkait dengan isu kekerasan, datanya. Oke, terima kasih sekali Pak Pribudi. Memang ternyata angkanya cukup mencengangkan ya Bapak ya. Kalau kita lihat tadi seperti Bapak sampaikan, kekerasan terhadap perempuan itu 1 dari 3 atau kurang lebih adalah 33%. Dan kekerasan terhadap anak-anak adalah 2 dari 3 atau kurang lebih 60%. Ini memang membuat kita harus memang waspada, sudah waktunya perempuan Indonesia peduli terhadap perempuan dan terhadap haknya sebagai perempuan untuk peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan dan memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali untuk semua yang sudah dipaparkan dengan semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu
membuat kita menjadi lebih aware bahwa ternyata kekerasan itu bisa terjadi kepada siapa saja, dan kita mengetahui bahwa kekerasan itu bukan melulu kekerasan fisik, tetapi juga pelecehan baik secara mental ataupun pelecehan secara finansial. Dan dalam hal ini pemerintah maupun organisasi non-pemerintah memiliki fasilitas layanan yang luar biasa yang cukup bisa diandalkan, yang sangat lengkap bahkan untuk bisa memastikan seluruh korban-korban kekerasan bisa mendapatkan perlindungan yang benar-benar aman. Perlindungan baik bentuk bantuan darurat, bantuan untuk perlindungan mental, kesehatan, rumah tangga, hingga bantuan pendampingan hukum. Menarik sekali. Dan Aksa Mandiri serta Aksa melalui kampanye aman untuk semua, kita akan memberikan dukungan kepada seluruh perempuan dan korban kekerasan untuk bisa mendapatkan perlindungan kehidupan yang lebih baik melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan untuk mencegah serta meningkatkan kapabilitas diri secara personal maupun profesional. Sekali lagi, selalu miliki self-belief karena better life is possible. Aksa Mandiri dan Aksa untuk bersama-sama empower people to live a better life. Sebelum kita akhiri acara ini, kami kembali mengundang Bapak Pribudiarta, Ibu Tuti, Bapak Julian Steimer, Ibu Niharika Yadav, dan Ibu Siti Mazumah untuk kita bisa berfoto bersama-sama. Mungkin boleh ambil pose terlebih dahulu gitu ya. Oh, belum ada di dalam layar saya Ibu Siti Mazumah. Mungkin hubungan Mas Siti. Oke, baik, kalau begitu kita bisa langsung abadikan kasih senyum yang paling menarik Ibu Tuti, Pak Pribudiarta, Bapak Julian Steimer, dan Ibu Niharika Yadav, karena senyum Anda adalah harapan untuk seluruh perempuan dan anak Indonesia. Baik, kita ambil sesi foto. Oke, terima kasih sekali. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, akhirnya lega ketika program aman untuk semua ini sudah kita canangkan. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Julian Steimer, Bapak Pribudiarta, Ibu Tuti, dan juga Ibu Niharika, bahwa sekarang waktunya walk the talk. Kita nggak hanya sekedar aware, tapi kita langsung action nyata. Semua dukungan dan bantuan sudah diberikan, dan kiranya aman untuk semua menjadi peace of mind buat seluruh perempuan Indonesia dan juga anak-anak Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, untuk semua berkat yang sudah diberikan, untuk semua kajian dan juga bantuan layanan yang kita bisa akses. Bersama program aman untuk semua, kita akan meraih kehidupan yang lebih baik, because know you can.